saya Fedi Pilor, Guru Asuransi. Melanjutkan tadi, bila mana motor atau mobil Anda dicuri saat masa cicilan atau masa leasing company atau leasing masa periode pembayaran cicilan, maka Anda harus memperhatikan berapa sisa pinjaman Anda. Ya, sisa pinjaman tersebut adalah sisa pokok dan sisa bunga. Ya, sisa pokok dan sisa bunga berapa? Dan kemudian tentu pembayaran klaim asuransi berapa. Nah, di sini semestinya yang saya mau coba garis bawahi bahwasannya mungkin pokoknya iya, tapi kalau sisa sisa bunga pinjaman, mestinya apa? Jangan sampai dengan masa kredit tersebut selesai, adalah sampai dengan bunga tersebut sampai pada saat terjadi klaim, saat terjadi mobil tersebut hilang. Jangan sampai sampai selesai periode cicilan tersebut. Kenapa? Karena itu kan belum berjalan. Sehingga saya pikir hal ini perlu diluruskan, ya, perlu dipahami oleh semua kita, ya, para praktisi, para asuransian, para pejabat yang membuat regulasi dan para nasabah, ya. Jadi begini, misalnya periode cicilan ataupun periode installment masa kredit tersebut 5 tahun, dan kemudian, ya, Anda sudah memasuki masa 2 tahun, ya, dan mobil tersebut Anda hilang di tahun kedua, katakanlah di bulan ke-24, ya. Nah, sehingga di bulan ke-25 sampai bulan ke-60 itu kan belum berjalan. Mestinya sisa pinjaman tersebut hanyalah sisa pokok saja, ya, tapi kemudian jangan dimasukkan sisa bunganya karena ini belum periode berjalan, belum. Nah, sehingga otomatis yang saya pikir adalah sisa pembayaran klaim asuransi yang diterima oleh leasing company atau oleh bank ataupun multi finance hanya menghitung sisa pokoknya, ya, berapa pokok pinjaman yang belum dibayarkan oleh si pengambil pinjaman tersebut, ya, dan kemudian klaim asuransi yang diterima dikurangi pokok pinjaman, dan selisihnya itu adalah haknya debitur ataupun yang pengambil pinjaman. Jangan sisa bunga tersebut yang belum berjalan Anda hitung juga, ya, dikenakan juga bebannya kepada siapa, pemilik kendaraan ataupun pengambil pinjaman. Ini saya pikir tidak fair. Kenapa? Karena belum berjalan, ya. Oleh sebab itu saya pikir ini semua kita harus aware dan harus betul-betul fair. Kalau tidak, ini tidak terjadi etika terbaik. Inilah pengambilan keuntungan daripada debitur yang mengalami kesulitan oleh pihak leasing company atau multi finance, karena ini kontrak baku dan ini mesti diperhatikan baik-baik. Nah, oleh sebab itu saya berpikir juga untuk menyarankan ataupun minta perhatian kepada para masyarakat luas yang mengambil pinjaman mobil ataupun pinjaman motor dari leasing company ataupun multi finance ataupun bank. Jangan sekali-kali motor Anda ataupun mobil Anda hilang. Saya khawatir sisa pembayaran klaim yang diterima yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada leasing company ataupun bank tersebut akan digunakan untuk membayar sisa pokok dan sisa bunga, ya. Nah, sisa bunga untuk periode yang dari awal hingga akhir, padahal kejadiannya di bulan ke-24, ya. Jadi jangan sampai hilang. Kenapa? Kalau misalnya hilang, maka Anda tidak akan mendapatkan apapun, ya, dari pembayaran klaim. Karena tentu pembayaran klaim asuransi yang telah dipotong periode ke-1-2, ya, mungkin sum insurednya tidak 100% lagi, mungkin tinggal 70% atau berapa persen. Coba lihat Anda punya polis, ya. Dan kemudian setelah pembayaran klaim tersebut dibayarkan, ya, itu akan dipakai oleh leasing company ataupun oleh bank ataupun multi finance untuk membayar sisa pokok dan sisa bunga, ya, yang dihitung sampai akhir. Dan Anda, saya percaya, mungkin tidak akan mendapatkan apa-apa lagi, ataupun mungkin hanya mendapatkan sedikit sekali. Tidak bisa Anda membeli mobil unit baru dengan DP saja, tidak cukup. Oleh sebab itu, para stakeholder, khususnya para pembuat regulasi, harap memperhatikan hal ini supaya supaya ini adil buat masyarakat luas, ya, yang membeli mobil ataupun motor melalui pinjaman, ya, supaya kita betul-betul dapat melindungi masyarakat luas terkait dengan hal klaim asuransi. Saya Fedi Pilor, Guru Asuransi.